warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pelatihan. Oke, sebelum kita memulai pelatihan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dibantu Bu Sudarti untuk memimpin doa? Baik Bu, terima kasih. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita lebih baiknya berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Sudarti yang sudah memimpin doa. Semoga ke depannya pelatihan kita ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi tentang asesmen diagnostik. Oke, yang akan nanti saya jelaskan adalah tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, asesmen diagnostik kognitif. Oke, yang pertama, boleh lanjut Bu. Mulai dari diri sendiri. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik? Saya Ibu. Boleh Bu Ira, silahkan. Pembelajaran diagnostik itu adalah pembelajaran yang dilakukan sebelum masuk ke tahap pembelajaran Ibu. Oke, ya terima kasih Bu Ira. Boleh ditambahkan yang lain? Bu Darlina? Boleh Bu, ya. Silahkan. Pembelajaran diagnostik adalah pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa mengenai materi yang telah disajikan, materi yang lalu yang telah disajikan sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Darlina. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, cukup. Nah, untuk lebih tahu jelasnya, tolong disimak slide berikutnya. Oke, sekarang tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Sedangkan asesmen diagnostik terbagi atas dua, diagnostik non-kognitif dan diagnosis kognitif. Apa itu tujuan dari diagnostik non-kognitif? Yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Berikutnya, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi lebih berkaitan menggali informasi kepada peserta didik tentang peserta didik itu sendiri, baik lingkungan keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Sedangkan yang kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kalau kognitif ini lebih kepada pengetahuannya yang digali, sejauh mana mereka memahami pelajaran yang kita sudah sajikan. Gitu ya, mana yang sudah mencapai target, mana yang belum mencapai target. Next. Bu. Oke, asesmen diagnostik non-kognitif digunakan untuk menggali tadi, betul, psikologi sosial dan emosional peserta didik, aktivitas selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, bagaimana kondisinya, orang tuanya bagaimana, lingkungannya bagaimana, kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Belajarnya bagaimana di rumah, apa yang dia sukai, gitu ya. Nah, tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif meliputi persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Next. Untuk tahap persiapan,
guru menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, stiker, emoji, gitu ya. Beserta pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada peserta didik seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, gitu. Setelah itu, maka buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, lanjut ya. Pertama, apa kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian hal apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Ini contoh persiapan, jadi guru menyiapkan pertanyaan serta menyiapkan alat dan bahan berupa emoji. Ya, lanjut. Nah, pelaksanaannya, guru meminta peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi, suruh bercerita. Peserta didik itu bagaimana perasaannya kalau belajar di rumah, mungkin nanti bisa digali kendalanya apa gitu ya. Perasaannya, jadi kita tahu bagaimana perasaan peserta didik ketika belajar di rumah. Apakah menyenangkan ataukah membosankan, dia suka atau tidak suka. Gitu. Next. Asesmen diagnostik non-kognitif. Strategi tanya jawabnya saat siswa menjawab pertanyaan, terus kemudian guru memberikan penguatan atau mungkin memberikan pertanyaan lanjutan atau serta memberikan reward ya, apa sih, pujian gitu ya kepada siswa sudah mau menceritakan, sudah mau berani mengekspresikan dirinya sendiri. Lanjut, next. Nah, tindak lanjut dari asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emosi yang negatif. Kita ajak diskusi empat mata. Kita cari tahu permasalahannya apa. Kita berikan solusi yang terbaik buat mereka. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kalau misalkan permasalahan tersebut menyangkut orang tuanya atau kondisi keluarganya, kita bisa melibatkan orang tuanya untuk mencari solusinya. Kita ajak diskusi mereka, gitu ya. Next. Ulangi pelaksanaan, mohon maaf, satu lagi. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Bisa digunakan untuk pembelajaran berikutnya, ya. Tapi tidak harus menjadi berulang-ulang. Disesuaikan juga dengan mata pelajaran yang mungkin nanti diampu atau informasi apa yang akan kita gali. Next. Nah, next Bu. Kita lanjut ke asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemampuan dasar ya, pengetahuan awal yang mereka miliki sebelum kita memasuki pembelajaran. Oke, tahapan-tahapannya, yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik ini yang kognitif kita lakukan secara berkala ya, pada awal pembelajaran dan bisa juga di akhir pembelajaran setelah selesai guru menjelaskan materi. Tujuannya sama, untuk mengukur seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam menggali informasi atau materi yang disajikan guru. Tuh. Lanjut. Oke, tadi tahap persiapan, asesmen diagnostik kognitif, yang pertama, buat jadwal pelaksanaannya, kemudian identifikasi materi apa yang mau kita ujikan, dan yang ketiga, buat pertanyaan, meliputi pertanyaan sesuai kelasnya, kemudian include juga pertanyaan di kelas bawahnya dan di kelas atasnya, di kelas bawahnya. Oke, lanjut. Nah, contoh tindak lanjut, lakukan hasil pengolahan asesmen ketika tadi guru sudah membuat persiapannya, ya, persiapan dengan meneliti, menganalisis kompetensi yang akan dicapai, kemudian guru melakukan pelaksanaan asesmen tersebut, maka sekarang adalah tindak lanjutnya dari asesmen diagnostik yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan tersebut. Misal, melakukan pengolahan hasil asesmen jika hasil dari
asesmen diagnostik kognitif itu di bawah rata-rata, maka diberikan remedial. Ketika hasil asesmen diagnostik kognitif di atas rata-rata, maka diberikan pengayaan, ya, biar mereka bisa mencapai ketercapaian yang sama, gitu ya. Lanjut, ketercapaian yang memang sudah ditargetkan. Kemudian, lakukan penilaian pembelajaran topik yang diajarkan sebelum memulai pembelajaran baru. Ya, seperti tadi, pertanyaan pemantik masuk ke dalam sini, persepsi juga bisa masuk ke dalam sini. Oke, next, lanjut. Nah, perencanaan soal kognitif nih, ini soalnya ya, berkaitan dengan soalnya. Next, Bu. Ini asesmen awal matematika kelas 3. Ini contohnya ya, Bu. Jadi, ini ada soal yang diberikan kepada siswa. Perhatikan gambar berikut. Panjang pensil adalah titik-titik sentimeter. A10, B7, dan C3. Nah, ini ada kriterianya. Jawaban A berarti anak tersebut paham betul tentang materi yang disajikan. Jawaban B, paham sebagian, karena jawabannya dia mendekati, tapi dia masih belum betul benar. Kemudian yang C, jawabannya tidak paham sama sekali, dia belum ngerti. Gitu ya. Nah, dari hasil ini guru bisa memberikan tindak lanjut. Ya, tadi seperti remedial ataupun pengayaan. Next, Bu. Nah, sekarang saya mau minta kolaborasi, mau meminta diskusi kepada ibu-ibu, ya, diskusikan dengan kelompokmu. Kebetulan ini ada berempat ya, jadi nanti berdua-berdua, diskusikanlah manfaat asesmen diagnostik non-kognitif dan manfaat asesmen diagnostik kognitif. Silahkan didiskusikan, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan, monggo. Saya dengan siapa, Ibu? Oke, ya mohon maaf. Bu Ira dengan Bu Ria, Bu Sudarti dengan Bu Darlina. Ya? Langsung di room ini, Bu. Ya, dirundingkan. Di room ini langsung ya, Bu? Di room yang sebelahnya ya, Bu. Sudah saya share ya, di ruang sebelahnya ya. Silahkan di bor 1 dan di bor 2. Tadi Bu Ira dan Bu Ria di bor 1, Bu Sudarti dan Bu Darlina di bor 2. Silahkan masuk ke link tersebut ya. Baik, Ibu. Silahkan. Saya beri waktu 2 menit, Ibu-ibu. Hah? Baru waktunya, Bu. Iya. Semangat, Ibu. Bisa. Ayo Bu Darlina, gimana kita? Manfaatnya apa aja? Bu Ria, gimana diskusi kelompok? Manfaat asesmen ini. Maaf Bu Retno, ini kita dibagi atau semua kelompok menyebutkan manfaat ini? Dua-duanya. Jadi manfaat asesmen diagnostik non-kognitif dan manfaat asesmen diagnostik kognitif. Tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal. Saya juga jaringan Bu sebenarnya. Karena nggak bisa ditampilkan ini ya, apa namanya itu jalannya. Dicatat di chat aja atau gimana ini, atau langsung dijabarkan? Boleh dijabarkan, boleh langsung dijabarkan. Sudah selesai, sudah siapkah? Kalau Bu Ira selalu siap. Hampir seperti siap, ini. Ibu. Baik, ditunggu. Bu Darlina, gimana tuh? Iya, Bu. Boleh saya bicara sebentar ya, mewakili Bu Iya. Darti, saya, kami Boleh. berdua. Ini ada dua, Bu ya, dua Ya. manfaat. Jadi asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif ya. Baik, Kalau menurut saya manfaat asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama itu untuk kita mengetahui bagaimana perasaan siswa, emosinya, kepuasannya terhadap materi yang telah kita sajikan. Mungkin seperti itu, Ibu. baik. Kemudian yang diagnostik kognitif, di situ kita
untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mampu menyerap, telah mampu menerima pelajaran yang kita sajikan pada hari itu. Kalau dia belum mencapai tujuan, kita berikan remedial, dan anak yang telah mencapai nilainya kita berikan pengayaan. Mungkin seperti itu dari saya. Wah, subhanallah, hebat sekali Bu Darlina. Ibu mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Nah, Ya, dari Bu Darlina kan tadi ada tentang emosi ya, yang manfaat asesmen diagnosis non-kognitif. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk manfaat tentang asesmen diagnosis non-kognitif, yaitu siswa juga dapat mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah itu seperti apa, dan bisa mengetahui kondisi keluarga siswanya. Dan untuk manfaat asesmen diagnosis kognitif itu kita dapat mengetahui selain capaian kompetensi siswa, kita juga dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas secara remedial itu hampir sama Bu Darlina yang disampaikan, atau pelajarannya ditambahkan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata nilainya. wah, subhanallah. Keren Bu Sudarti. Wah. Selanjutnya, dari kelompok Boleh aku coba ya, Bu Bu Ira atau Bu Ria yang mau Boleh aku menyampaikan. coba ya. Sinyal aku lagi bagus nggak Bu Retno? Bagus, boleh Bu Ria. Bu Ria lebih ini Bu, di diskusi tadi lebih unggul. Oke, silakan monggo Bu Ria. Terima kasih Bu Retno. Ya, mohon koreksi kalau salah ya Bu Retno. Ya. Untuk manfaat non-kognitifnya, tambahan dari kelompok 1 tadi, kalau menurut saya untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa seperti apa, kegemarannya seperti apa, kita bisa menyesuaikan cara belajar siswa yang menyenangkan supaya tidak monoton, lebih happy di kelas, begitu. Kemudian kalau untuk kognitif sepertinya sama ya Bu Retno ya, untuk mengetahui capaian belajarnya sampai di mana kompetensi siswa tersebut ya Bu Retno. Kemudian bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Demikian. Oke, wah, hebat-hebat semua Menambahkan Ibu, ini. menambahkan. Bu Ira, singkat saja Bu Ira. Iya, baik. Ya, singkat saja. Manfaat dari diskusi tadi mungkin Bu Ria ada yang ketinggalan. Sebenarnya hampir sama ini Ibu dengan kelompok Bu Darlina sama Bu Sudarti juga. Yang pertama yang perlu diinikan dari manfaat asesmen diagnostik itu sendiri, membangun kedekatan kita dengan siswa itu sendiri, seperti itu, agar kita benar-benar paham apa sih gaya belajarnya, sesuai enggak materi yang pembelajaran yang ingin kita terapkan itu dengan si siswa tersebut, seperti itu. Kemudian asesmen diagnostik sama Bu, sama yang lain. Oke, iya. Subhanallah, Bu Ira, saya setuju banget dengan Bu Ira. Asesmen diagnostik ini buat bagi pendidik adalah bagaimana kita mengetahui kondisi peserta didik kita, gitu ya. Seperti tadi minat belajarnya, gitu, gaya karakteristiknya, kemudian kondisi keluarga dan lingkungannya. Nah, sedangkan yang diagnostik kognitif adalah untuk mengukur ketercapaian pembelajaran peserta didik kita, sejauh mana dia memahami. Ya, next berikutnya. Terima kasih ibu-ibu hebat. Next Bu. Oke, kita refleksi dulu ya Bu. Nah, untuk monggo dilihat setelah mempelajari asesmen diagnostik, tuliskan rumusan pertanyaan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif serta informasi yang digali dari rumusan pertanyaan tersebut. Satu saja Bu, yang non-kognitif satu, yang kognitif satu. Boleh ibu-ibu ditulis? Silakan. Ya, nanti diperlihatkan. Sebentar ya. Ya, monggo.
Pertanyaannya seperti apa, terus tujuannya buat apa pertanyaan itu? Untuk menggali informasi apa? Itu ya. Baik Ibu, 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Bu Sudarti sudah selesai? Belum, Bu. Satu saja. Contoh. Oke, Bu Ria. Sudah? Bu Ira, mungkin? Boleh Satu disampaikan, ya, Bu Bu. Ira? Bu Ria, ya. Satu saja, Bu Ira. Ini Bu, contohnya asesmen diagnosis non-kognitif. Apa yang kamu sukai? Bu Ira sudah memperlihatkan. Ayo, Bu Ria mana? Bu Sudarti, tolong perlihatkan tulisannya, hasilnya. Bapak Ibu Bu sekalian, Sudarti ditunggu. orang di rumah saya ini, tujuannya ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Darlina, Bu Ira, tadi Bu Ria dan Bu Sudarti ya. Saya minta Bu Ira salah satu saja rumus pertanyaan diagnostik non kognitif. Selanjutnya, peserta Saya Ibu. Ya, Bu Ira. Silahkan. Kognitif. Non-kognitif. Yang saya tulis di sini, apa yang kamu sukai? Kenapa saya tanyakan itu ke siswa? Agar siswa itu Bu Punten, itu ada yang bocor suaranya? apa yang Anda ketahui tentang Ada Iya, yang Ibu. bocor? Lagi ada yang rekaman. Oke, boleh. Bu Ria dulu, Bu Ria dulu. Bu Ria. Ya, terima kasih Bu Retno. Contohnya untuk non-kognitif ya Bu Retno Iya, ya. non-kognitif. Kita bisa tanyakan kepada siswa apa sih yang menyenangkan atau tidak menyenangkan saat kamu belajar di rumah, apa saja. Nah dari situ kita bisa menggali sebenarnya ini anak senang nggak belajar di rumah gitu. Dan kendala-kendalanya apa aja selama belajar di rumah. Dan saat belajar di rumah kita bisa gali dengan siapa kira-kira dia belajar di rumah. Apa ibunya atau ayahnya atau kakaknya gitu. Oke, subhanallah Bu Ria, terima kasih, hebat sekali jawabannya. Oke, beri aplaus buat Bu Ria. Oke, satu lagi perwakilan untuk yang kognitif. Silakan Bu Darti atau Bu Darlina. Saya Bu, Boleh Bu Darlina, monggo. saya sesuai dengan tema yang ada di kelas 1 boleh ya Bu? Boleh Ibu, boleh. Ini kan ada di kelas 1 itu ada tema 8 yang nama temanya peristiwa alam. Di situ ada 4 subtema, peristiwa pagi, siang, sore, dan malam hari. Jadi ini berhubungan dengan subtema yang keempat, yaitu peristiwa malam hari. Jadi di sini saya ingin saya buat soal, yaitu soalnya sebutkan benda langit yang tampak pada malam hari. Itu yang saya buat, Bu. Oke, hebat Bu Darlina memahami materi pelajaran ya, sehingga kita bisa menyusun asesmen diagnostik kognitif. Terima kasih Bu Ria, Bu Darlina yang sudah mewakili ya untuk menjelaskan dari refleksi ini. Ibu-ibu, tidak terasa setelah refleksi ini, akhirnya kita selesai di penghujung acara, penghujung pelatihan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua, hebat-hebat semua. Semoga kedepannya kita bisa mengambil manfaat dari presentasi ini. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dibantu oleh Bu Ria? Boleh Bu Retno. Terima kasih Bu Retno atas jabarannya, materinya yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa
bermanfaat buat kita semua ya. Baik ibu-ibu cantik, soleha, pintar semuanya, yuk sama-sama kita berdoa semoga semua aktivitas kita ke depannya bisa lancar. Amin. Dimulai. Amin, selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Ibu-ibu tetap semangat. Ya, Semangat. jaga kesehatan. Oke, sukses kita bersama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.